Oke, jadi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat database di localhost dan juga beserta tabel dan juga nanti cara pengisiannya. Jadi di sini temanya bebas ya. Kalau yang saya buat ini nanti saya akan membuat database database untuk pinjaman uang. Nah, berarti nanti judulnya terserah, pokoknya temanya pinjaman uang. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke localhost. Kita masuk dulu ke localhost PHP. Ini ya. Jadi ini yang nanti ya ini alamatnya supaya bisa masuk ke database ini. Terus kemudian jika kita ingin membuat database, kita nanti harus menyiapkan dulu strukturnya. Di dalam database-nya itu nanti ada apa aja. Nah, kalau di sini sudah saya siapkan, nanti bisa disimak di videonya. Jadi yang pertama kita buat dulu database-nya. Nama database-nya. Jadi kita pilih new, ini new. Kita tambah dulu new. Nah, ini nama database-nya. Nah, ini di sini. Nah, teman-teman terserah mau bikin database apa, sesuai temanya aja. Yang penting di sini saya ajarkan, saya tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Sekalian ini adalah tugas UAS untuk perkuliahan saya. Jadi kalau ingin membuat database pinjaman, berarti kita kasih saja judul, ya terserah lah. Yang penting itu berkaitan. Kalau peminjaman berarti kita kasih uang pinjam, uang kas, pinjaman. Ya, gini uang kas pinjaman. Kalau udah kita create, kita buat. Karena ini bahasa Inggris ya, tapi nggak apa-apa, sama aja kok. Letaknya pun juga sama, di ini semua letaknya juga sama. Kalau udah kita create. Nah, kalau udah seperti ini, nah ini nama database-nya. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi database ya, kalau sudah seperti ini. Nah, ini udah jadi seperti ini. Nah, teman-teman kalau mau bikin tabel atau isinya, nah kalau di sini bisa cara manual, bisa cara pakai coding. Kalau di sini saya ajarkan yang pakai coding. Nah, ini pakai SQL, pakai codingnya di sini. Kalau struktur ini gampang, teman-teman cuman buat tabel lewat struktur itu bisa, gampang, lebih gampang. Tapi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengoding lewat SQL. Nah, kalau uang kas pinjaman berarti kas RT ya, anggap aja kas RT. Berarti kita di sini membuat tabel warga. Berarti kita di sini bikin create. Berarti ini create. Terus kemudian tabel spasi tabel. Terus nama tabelnya apa? Nah, kalau di sini saya kasih nama tabel warga. Tabel warga. Nah, kemudian kurung buka, kita enter, kita baru kasih isinya. Kalau di tabel warga itu isinya apa aja? Contohnya kayak NIK warga ya, NIK berarti kita kasih varchar saja, varchar. Terus kemudian kita kasih NIK itu biasanya berapa sih, kita kasih 15 saja ya. Terus kemudian nah karena NIK itu sifatnya unik, berarti kita kasih primary key. Kita kasih primary key ya nanti ya. Karena itu pembeda
primary key. Primary key itu sifatnya unik. Terus ini koma. Kalau udah kita kasih lagi, biasanya apa yang dibutuhkan? Setelah NIK berarti nama warganya. Kita juga kasih varchar. Nama warga itu kita kasih 30 saja. Terus kemudian kita koma. Terus kemudian nomor HP supaya bisa dihubungi. Kalau alamat sudah jelas ya, karena alamat itu ya kalau kas pasti kas RT, tinggalnya ya di RT itu. Nomor HP warganya itu kita kasih varchar. Nomor HP kita kasih 15 saja. Kalau sudah kita enter, kita kurung tutup. Ya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah codingnya sudah, terus kemudian kita go atau kita simpan. Nah, ini sudah. Ini ya, tadi kan database uang kas pinjaman, kemudian kita kasih apa, kita buat isinya tabel warga isinya ini. Nah, ini tabel warga isinya ini. Nah, ini nanti kalau mau ngisi lewat sini, nah ini tinggal diisi, tinggal di go dan seterusnya. Berarti ini udah bisa ya. Terus kemudian kita klik new lagi. Kita klik new, kita ketik coding lagi, kita kasih create tabel. Kalau yang ini tadi berarti tabel transaksi. Kalau ini nanti karena sehabis warga data dirinya masuk, tinggal uangnya yang mau dipinjam berapa. Tabel transaksi. Kemudian kita kurung buka, kita enter. Kalau biasanya isinya apa aja sih? Jumlah yang dipinjam, jumlah pinjam uang. Jumlah pinjam uang itu kita kasih apa ya? Kita kasih varchar mungkin bisa ya. Ya kita kasih varchar aja lah. Biasanya nominal itu sampai berapa sih? Sampai 2, 3, 6 jutaan ya. Jutaan berarti kita kasih 6, 7, 8 aja lah. 10 aja, kita kasih 10. Terus kemudian apa ya? Kemudian lama pinjaman. Karena ini nggak pakai bunga ya, jadi nggak usah. Lama pinjaman uang. Kita kasih varchar. Lama pinjaman uang kita kasih 10 aja sama. Dan kemudian oh iya, ini jangan lupa dikasih koma karena ini masih ada. Kasih koma. Lama pinjaman uang. Kalau udah kita enter, kita kurung tutup. Nah, ini seperti ini. Kalau udah kita save, atau kalau pakai bahasa Inggris kita go. Nah, ini tadi sudah tabel transaksi, tabel warga. Ini ada tabel transaksi ya. Tabel transaksinya, struktur. Kok ini agak kebalik ya? Gak apa-apa, sama aja. Yang penting kalau nanti di coding harus sama seperti ini. Harus sama. Struktur ini strukturnya, terus ini. Nah, ini berarti udah jadi ya. Kita buat lagi nanti. Kita tambahin lagi coba. Tambah ini aja ya. Kita tambah lagi new. Sekarang saya mau membuat
create tabel ringkasan pinjaman, kalau udah kita kurung buka, terus kemudian kita kasih nama paracar namanya 1030, kemudian kita kasih NIK NIK tidak apa ya? nama sama nama. Salah. Kita kasih nama, kita kasih NIK. Enggak usah. Benar kita kasih nama aja ya. Nama, terus kemudian kita kasih total pinjaman. Paracar. Pinjaman kita kasih 8 10. Terus kemudian kita kasih apa lagi ya? Kalau ringkasan pinjaman mungkin cukup itu aja ya. Mungkin cukup itu aja. Status nama total pinjaman itu status. Kita kasih komen dulu. Status pinjaman. Ajar. Belum lunas atau sudah lunas? Belum lunas, kita kasih 15 aja. Kalau udah kita kurung, tutup, terus disimpan. Nah, sudah aja ringkasan pinjaman sama tabel warga. Nah, kalau sudah nanti kita isi satu persatu tabelnya lewat insert. Sebentar, kita ke tabel warga dulu ya. Nah, kita lanjutkan setelah selesai mengisi membuat tabel dari SQL. Kita coba untuk mengisi datanya. Tabel warga, ini kan strukturnya seperti ini. NIK ini karena unik harus di primary key. Ini karena sifatnya unik jadi kita primary key. Terus kemudian kalau kita mau memberikan data tinggal kita ke insert, kita coba NIK nya 22 11 33 44 gini aja ya. Namanya kita kasih Supri Hadi. Terus kemudian nomor HP kita kasih 085
terus kemudian kita simpan atau kita go. Sebenarnya bisa langsung diisi semua, cuman karena manual jadi satu-satu aja, karena datanya juga belum disiapkan. Kita go atau kita simpan. Ini tabel warga ya, tabel warga, masuk ke browser tabel warga. Ini datanya sudah kesimpan, NIK-nya 22111344, namanya Suprihadi nomor HP-nya ini. Terus kemudian kita tambahkan lagi, kita buat lagi, kita masukkan data yang kedua, kita masuk ke insert, NIK-nya kita ganti saja huruf belakangnya 55. Terus kemudian kita kasih nama Logan Diki. Nomor HP-nya kita ganti aja bagian belakang 221. Maaf suaranya. Terus kalau udah, kita go, kita save. Nah ini berarti kita cek udah masuk. Nah berarti kita udah mempunyai dua data ya, ini Suprihadi sama Logan Diki. Terus kemudian kita masuk ke tabel transaksi, kita isi datanya. Tabel transaksi ini ada dua, cuman ada dua, jumlah pinjam uang sama lama pinjaman uang. Ini nanti berarti jumlah pinjam uang kita kasih nominalnya berapa, karena ini emang tanpa bunga ya. Nanti berarti langsung aja dikembalikan, maksudnya pinjamannya ini cuman menurut jumlah uang yang dipinjam sama lama atau durasi, lama pinjaman uang atau durasi. Kita coba isi ya, kita insert atau kita tambahkan jumlah pinjam uangnya, anggap saja 500.000. Lalu 3, lama pinjaman uangnya 20, lama pinjam uangnya 14 hari ya, 14 hari. Terus kita masuk, seharusnya ini ada namanya, nama, harusnya ini ada namanya, berarti ini tadi salah. Kita coba edit tabel transaksi, coba kita tambahkan ya, tabel transaksi, kita operation, after table, move table option, copy tabel, table maintenance, delete data table, analysis table, switch to copies, move. Ya ini seharusnya tadi dikasih tambahan. Oh ini bisa, ini tambah lagi bisa. Ini bisa tambah lagi, atau kalau enggak kita ke struktur. Nah ini bisa sebenarnya ditambah lagi. Kita coba ya. Check all with selects. Seharusnya ini ada namanya. Kita insert, langsung isi satunya aja, 500.000, terus kemudian 14 hari,
kita go tabel transaksi. Harusnya ini ada namanya tadi warga, jumlah pinjam uang, atau gini aja lah. Itu namanya siapa? Tadi namanya Suprihadi sama Logan Diki. Suprihadi. Nah, kita kasih saja Suprihadi. Supri 500.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak bisa. Kita langsung aja 100.000 pinjaman 14 hari. Aku kita ke browser. Ini berarti udah keisi ya, seperti ini ya. Ini seharusnya dikasih nama, kita tambahin nama karena seperti ini. Kita tulis nama dasar, kita kasih 30, terus kemudian kita kasih ini aja. Sudah, kita save. Tapi transaksi ada struktur, nah seperti ini ya. Terus kita kasih, nggak usah dikasih apa, kita langsung saja isi. Ini tadi tidak bisa dihapus, tidak tahu kenapa dihapus. Coba kita kasih nama, kita kasih primary key, mungkin di bahasanya bisa. Nah, ini biar bisa diedit. Seharusnya jangan nama ya, ini saya hapus. Ini kita kasih struktur, seharusnya ini jangan nama. Ini kita edit aja, kita edit, kita rename saja lah. Sebentar. Cek, select browser, change, kita change. Ini kasih nik saja, kita save. Nah, setelah tidak nik ya, ini yang benar seperti ini. Terus kemudian tadi tabel warganya kita copy saja nik-nya, copy, kita masuk ke tabel transaksi, struktur. Sebentar, ini kenapa ada seperti ini? Ini kita hapus saja ya, kita delete. Ini sudah ya. Kita masuk lagi kosong, kita ke struktur, kita ke browser, kita insert. NIK-nya tadi paste, ini jumlah pinjaman uangnya 500.000, 14 hari kerja, kita go. Ini berarti sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Terus kemudian kita masuk ke struktur, kita masuk lagi ke tabel warga, kita masukkan ini harus sama, kita insert, kemudian kita paste ini kan yang tadi, kita kasih 200.000 saja, lama pinjamannya 7 hari. Terus kita go, kita save. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini isinya. Nah,
Ini yang tabel transaksi. Lama pinjaman uang 14 hari, 7 hari, jumlah pinjaman uangnya 500.000 sama 200.000. Ini jadi NIK. Berbasis NIK berarti kita ini. Seperti itu. Ini yang tabel transaksi ya. Kita lanjutkan ke ringkasan pinjaman. Ringkasan pinjaman ini tadi namanya yang enggak ada, berarti kita itu aja berbasis nama. Berarti ini harusnya ini berbasis NIK. Ini nama kita aja lah, kita rename NIK saja karena berbasis NIK kan. Kita save, NIK-nya kita primary. Nah, kalau sudah, kita ke browser, masih kosong, kita isi. Berarti ini tadi total pinjamannya tadi cuma pinjam berapa? 500.000 ya. Status pinjamannya belum lunas. Terus sama yang kedua tadi, sekalian saja cara ngisinya seperti ini. Sebentar, master. Nggak bisa ya? Oh, salah. Sakitnya seperti ini. Nggak bisa ya? Kita isi satu persatu aja lah. Ini kan tadi 4 sama 5 ya. Sebentar, kita cek dulu tabel transaksi. Cek dulu. Yang 4 itu 500.000. Oke, berarti kita ke ringkasan penjualan. Isi datanya 4 500.000 belum lunas. Terus ini tadi berarti 22 11 3355, total pinjamannya 0 karena sudah lunas. Terus kita kasih status pinjaman lunas. Kita coba ya, langsung ke sini. Nah, ini langsung keisi semuanya. Jadi ini tadi total pinjaman seperti itu, status pinjamannya seperti ini. Terus jangan lupa supaya menempatkan primary key di primary key, karena primary key itu sifatnya unik, jadi supaya bisa diedit. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ini tabel warga, transaksi sama pinjaman, kurang lebihnya seperti itu.